mengembangkan bacaan item ini, kita klik di model, kita klik yang bagian titik 3 yang kecil ini, terus kita blok Ctrl A, tapi paste. Oke. Otomatis data tersebut kosong kan, maka ini bisa dipakai. Oke, kita jalan aja. Dan pasti ada yang bertanya-tanya, ini apa sih sebenarnya? Ini untuk mengatur tanggal, ultah. Untuk menambahkan ini, sebelumnya untuk yang baru pasti tidak ada jet chooser ini, tidak ada, saya yakin. Untuk menambahkannya, saya akan mengajarkan, masuk tutorial dengan cara klikkan ke dalam libraries. Selanjutnya kita add jar atau folder. Tapi sebelumnya Anda harus mendownload J-Calendar terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik open. Selanjutnya kita klik kanan pada palet, mau di mana aja, yang penting klikkan pada paletnya, palet manager. Selanjutnya add form jar, kita pilih J-Calendar, kita klik next. Kita di sini mau menambahkan apa? J-Calendar kah, jet chooser kah, atau yang lainnya? Kita di sini hanya butuh jet chooser. Oke, kita pilih next. Oke, di sini palet kategoris. Kita mau menambahkan di palet yang mana jet chooser itu? Kita mau menambahkan di sini kah? Di sini. Suka hati Anda. Itu option sendiri sih. Karena saya memilih di swing control, makanya jet chooser itu jet chooser saya ada pada swing control. Lalu saya pilih finish. Karena sudah saya tambahkan, saya tidak memilih finish, nanti akan ada 3 di sini. Install. Close. Itulah cara menambahkan jet chooser. Langsung saja nanti ketika sudah ditambahkan, kita drop and drag di sini. Oke, sesuai dengan desain yang telah saya buat. Kita beralih ke pengkodingan. Oke, di sini kita masukkan semua daftar importnya seperti yang tadi. Cuman di sini ada satu tambahan, yaitu ini dia, simple date format untuk jet chooser tadi, untuk pengaturan tanggal tadi. Kita harus menambahkan importnya lagi. Dan sini ketika kita menambahkan import, harus menulis variabelnya. Variabel untuk setelah itu, seperti biasa, kita membuat untuk koneksi agar terhubung ke database dan ke menu lainnya. Selanjutnya ada fungsi bersih seperti yang tadi, ada juga fungsi bersih. Di sini set text untuk fungsi bersih pada text field, ini untuk combo box, dan ini untuk jet chooser atau pertanggalan, tanggal ultah. Selanjutnya kita di sini akan membuat satu fungsi. Yang kita buat fungsi ini berfungsi untuk menambahkan isi dalam combo box. Tadi kan sudah kita buat combo boxnya, sudah dibuat combo boxnya. Ini harus ada isinya.
kita mengklik nomor BP. Sebelumnya kita itu simpan dulu nomor BP 004. Namanya Dinda. Kelasnya SI 2. Tanggal ultahnya 8. Kita buat aja. Nomor HP-nya 080000. Oke, kita buat simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita mengecek untuk ini fungsinya gimana. Fungsinya itu seperti yang untuk mencari pada kode mata kuliah tadi. Ketika kita mengklik nomor BP-nya 004, kita mengklik enter, akan muncul seperti ini. Oke, kita keluar saja karena sudah dibuat tadi diskus. Kita bisa jalankan keluar. Ada enter data mahasiswa, itu saja source codingnya. Lalu kita mulai ke entry nilai, masuk ke entry nilai, dan ini adalah desain pada entry nilai. Entry nilai ada dua primary key, yaitu seperti yang saya bilang tadi saat pada saya membuat database. Di entry nilai itu ada dua primary key. Ketika kita mengklik nomor BP, misalnya 004, jadi nomor BP-nya siapa? Dinda. Berarti nanti namanya itu nama Dinda akan muncul di sini, otomatis. Ini di sini otomatis akan muncul nama Dinda di sini. Dan kode mata kuliah misalnya 001 nanti nama mata kuliahnya itu, nama mata kuliahnya adalah algoritma, yaitu dia akan terhubung dari sini ke sini seperti yang di sini tadi. Database primary key di mahasiswa adalah nomor BP. Kode mata kuliah primary key-nya ada juga di mata kuliah. Maka dari itu, ketika kita mengklik, otomatis ini akan terhubung dengan mahasiswa dan mata kuliah. Oke, langsung saja ke source codingnya. Source coding daftar import pada source coding entry nilai itu sama dengan entry mata kuliah. Tidak ada penambahan seperti entry mahasiswa, yaitu ada simple date format. Sini tidak ada. Dan ini adalah pendefinisian variabel. Ini untuk membuat koneksi seperti biasa agar terhubung ke database. Dan bersih, pada fungsi bersih kalian juga sudah pasti tahu, Anda juga sudah pasti tahu, dan sudah saya jelaskan sebelumnya pada entry mata kuliah dan entry mahasiswa. Tetapi di sini kita akan membuat dua fungsi. Dikarenakan ada dua primary key yang akan nanti berhubung dengan mahasiswa dan mata kuliah. Maka dari itu kita harus membuat dua fungsi. Itu pertama, isi combo pada nomor BP. Kedua, isi combo kode MTK. Ini adalah codingannya. Ketika kita menuliskan sebuah fungsi, kita harus mendefinisikan fungsi tersebut di sini agar fungsi tersebut bisa dijalankan. Oke. Selanjutnya kita pergi ke desain. Nomor BP. Oke, ini adalah coding untuk mencari nomor BP.
kode mata kuliah. Oke, selanjutnya itu ada ini. Untuk menampilkan data nilai berdasarkan nomor BP kode mata kuliah dipilih. Ketika kita sudah memasukkan sebuah data pada entry data nilai, sudah memasukkan nomor BP dari mata kuliah, dan kita sudah memasukkan nilai tugas dan nilai semester, sampai kita memproses dan menghasilkan nilai akhir dan nilai huruf tersebut, nantinya kita akan menyimpan data tersebut. Ketika kita sudah menyimpan data tersebut, kita akan coba melihat lagi apakah nomor BP dan kode mata kuliah berdasarkan nama mahasiswa dan nama mata kuliah, apakah sudah ada nilainya. Ketika coba saja kita merunnya. Sebelumnya saya sudah memasukkan sebuah data untuk menjalankan tampilan ini, codingan ini. Misalnya kita mau ke 001 City, kode mata kuliahnya M3001. Dia akan muncul. Batal. Kita ulang. Ketika kita mencari nomor BP 001, dia akan muncul otomatis nama siswa 01, siswanya Siti, dan kode mata kuliah. Dia mengambil mata kuliah itu dengan mata kuliah algoritma di MTK 001. Sebelumnya, seperti saya sudah bilang, saya sudah memasukkan data ini. Maka, ketika kita mengklik di sini di 001, dia akan muncul langsung. Itulah fungsi untuk menampilkan data berdasarkan nomor BP dan kode mata kuliah yang dipilih. Ini adalah codingan yang kita perlukan. Kita meletakkannya di kode mata kuliah juga. Oke. Selanjutnya, ini di sini yang masuk ke proses perhitungan untuk menghitung nilai tugas, nilai NEET, nilai semester. Kita ke proses, klik 2 kali. Oke. Ini membuat variabelnya dengan tipe data yang kita butuhkan, yaitu double, untuk menghitung semua nilai tugas, nilai NEET, nilai semester. Dan di sini tadi ada nilai huruf, nilai akhir, nilai huruf. Ini untuk nilai akhir, dan ini untuk nilai huruf. Di sini kita akan menggunakan nilai huruf itu sampai dengan huruf E. Ketika dia mendapatkan nilai lebih besar dari 80, dia mendapatkan nilai A. Ketika dia mendapatkan nilai lebih kecil dari 80 dan lebih besar dari 65, dia mendapatkan predikat B. Ketika nilai dia lebih kecil dari 65 dan lebih besar dari 55, dia mendapatkan nilai C. Ketika nilai dia lebih kecil dari 55 dan lebih besar dari 40, dia mendapatkan nilai D. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu ketika nilainya itu lebih kecil dari 40 ke bawah, itu dia mendapatkan nilai I. Seperti biasa, button-button simpan, edit, hapus, batal, keluar, terus kita di coding simpan seperti di bawah ini, tambah ini,
encoding edit seperti ini, dan pengkodingan hapus seperti ini, dan ini untuk batal dan keluar. Oke, langsung saja untuk menambah pengetahuan, kita melihat bagaimana hasil dari yang kita buat. Oke, ini adalah pada form menu, tampilan pada form menu. Kita ke form data mata kuliah. Kita masukkan satu data. Kode mata kuliahnya ini tidak ada. MTK 003. Nama mata kuliah kita buat struktur data. SKS-nya sedikit kita simpan agar tersimpan di database. Simpan data berhasil disimpan. Kita tengok, kita lihat di database di mata kuliah. Tidak ada struktur data dengan bobot SKS, jangan kode mata kuliah MTK 003 tidak terisi di tabel mata kuliah di database. Berikutnya mata kuliah, kita mau cari, ini fungsinya juga tadi sebagai kolom pencarian. Kita mau cari MTK 001, apa itu? Kita klik enter. Algoritma MTK 002, kita klik enter. Pemrograman berbasis objek. MTK 003 yang baru kita buat, itu adalah struktur data. Kita klik enter. Lanjutnya kita keluar, kita sudah memasukkan kode mata kuliah. Kita keluar, kita masuk lagi ke entry mahasiswa. Nomor BP mahasiswa misalnya 005. Namanya itu Itra. Namanya itu Itra. Kelasnya SI 3. Tanggal ultahnya kita buat saja. Nomor HP-nya kita simpan. Data tersebut berhasil disimpan. Oke, kita keluar, kita masuk ke entry data nilai. Nomor BP tadi, nomor BP si mahasiswa yang baru kita buat. Nomor BP-nya kita mau 005, 003 gak ada, ini lupa saya. 005 si Putra, betul kan? Di mata kuliah diambil si Putra apa sih? Seperti kita buat pertamanya aja. Mau buat MTK 001 itu cara Anda. Kita buat di MTK 003 yang baru kita buat struktur data. Nilai tugasnya itu tinggi 80, nilai unitnya 80, nilai semesternya 97. Ini akan dihitung pada button proses, dan button proses akan menampilkan nilai akhir dan nilai huruf. Oke, kita klik. Oke, 88,5 sesuai kan? 88,5 tadi nilainya. Tidak banyak. Oke, 88,5 sesuai. Lebih besar dari 80. Betul nggak? Betul lah. Kita simpan datanya. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita mau ngecek apakah data tersebut berhasil disimpan. Kita cek lagi di localhost. Nilai. Tadi kan kita masuk ke enter nilai. Kita lihat.
ini. Oke, sebentar. Oke, namanya tadi tidak tampil di sini, tapi kita membuatnya itu di sini. Ketika 003 sudah ada nilainya. Nah, betul kan? Selanjutnya kita melihat saja di sini. Kita melihat di sini nomor BP-nya 005 dengan nama Putra. Apakah sudah terisi dengan nama Putra dengan mata kuliah struktur data? Kita lupa ini. Apakah sudah terisi atau belum? Kan kebiasaan manusia itu lupa gitu kan. Apakah sudah terisi atau belum? Atau kita kalau mau tambahi data nanti dia double jadinya kalau tidak kita bikin ini. Ternyata sudah. Inilah fungsinya seperti yang saya bilang tadi. Inilah fungsinya di bagian ini, menampilkan data berdasarkan nomor BP. Ketika kita mengklik dengan nama sesuai, dengan mata kuliah yang sesuai, kode mata kuliah sesuai, data tersebut sudah kita masukkan, data tersebut pasti akan muncul. Oke, sampai sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi SIM Akademik. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.